Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda menonton video saya pada kesempatan kali ini. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansah dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dengan nomor NPM 2021860032 STKIP Kusuma Negara Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5. Sebelum lanjut ke materi, saya sudah membuat PPT interaktif dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama di sini adanya bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A-nya cahaya dan sifatnya. Kemudian di sini kita lanjut ke tujuan. Ada beberapa tujuan, diantaranya pertama menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Dan yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia dapat bekerja. Lalu kemudian di sini kita langsung lanjut ke materi kita, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nm atau nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Apa sih itu foton? Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton juga dapat diartikan sebagai energi terkuantisasi. Di sini ada beberapa sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, yaitu cahaya merambat lurus atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Contohnya ketika matahari tertutup oleh awan, ada beberapa eh, sinar matahari yang nggak ketutup sepenuhnya oleh awan, dia bisa meluruskan cahaya di luar awan tersebut. Yang kedua, adanya cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantulkan dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Contohnya kita lagi cermin. Semisal ini cermin, ini eh, ini kita, dan di sini ada matahari. Kelihatan. Itu sinar matahari memantulkan cahaya ke cermin, lalu ke mata kita, dan kita bisa melihat di sekitar belakang kita dari cermin tersebut. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening atau disebut juga dengan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda gelap seperti tembok. Jadi, cahaya nggak bisa menembus tembok. Ya, ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram, tidak sempurna. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian, oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar atau buram. Lalu yang keempat, adanya cahaya bisa dibiaskan, di mana selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Lalu yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Cahaya kalian nih tahu nggak kalau cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan.
Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Nah, kalian tahu nggak gimana bisa terjadinya adanya pelangi? Nah, pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Jadi hujannya ini dibarengin dengan adanya sinar matahari. Air hujan tersebut seperti prisma yang akan dibiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri loh dengan bantuan kaca dan air. Dan yang terakhir, adanya ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat dibelokkan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Contohnya ketika kalian sedang berada di karangan rumah, terus rumah itu langsung adanya matahari dari arah yang tidak sejajar dan akan membentuk adanya sebuah bayangan rumah tersebut. Lalu setelah kita membahas beberapa materi, selanjutnya kita akan mengisi soal bareng-bareng. Ada beberapa soal di sini. Yang pertama, apabila cahaya dihalangi dapat berbentuk A. Bayangan, B. Gambar yang sebenarnya, dan C. Pantulan. Jawabannya apa? Iya, jawabannya A. Bayangan. Apakah betul? Tuh, tepuk tangan. Lalu yang kedua, penyebab kolam renang terlihat dangkal adalah yang A. Cahaya dapat menembus benda bening. Yang B. Cahaya dapat diuraikan. Dan yang C. Cahaya dapat dipantulkan. Apa coba jawabannya? 3, 2, 1. Apa? Oh, jawabannya A. Coba kita klik A. Betul tidak ya? Salah ternyata. Ada lagi? Jawabannya yang C. Coba yang C kita klik. Salah juga. Jadi jawabannya yang B. Betul. Tepuk tangan. Lalu soal berikutnya. Ketika kita bercermin, maka proses pemantulan cahaya adalah yang A. Cahaya dari lampu merambat ke cermin lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Yang B. Cahaya dari lampu terserap ke cermin lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Dan yang C. Cahaya dari lampu dipantulkan ke mata kita. Jawabannya yang mana? Yang C. Coba kita klik yang C. Wah, salah ternyata. Ada lagi? Yang B. Coba yang B. Kita klik. Salah juga. Kok pada salah sih? Coba yang terakhir yang A. Betul. Wah, sepertinya kalian ada beberapa nih yang mendengarkan penjelasan Bapak tadi. Soal berikutnya. Bagaimana cahaya matahari membantu kita melihat benda-benda di sekitar? A. Cahaya matahari membuat bayangan. B. Cahaya matahari membuat benda-benda bercahaya. Dan yang C. Cahaya matahari memantulkan dari benda-benda. Jawabannya yang A. Coba kita klik yang A. Salah. Jawabannya yang mana? Yang C. Coba klik yang C. Betul. Dan soal yang terakhir kita pada hari ini yang kelima yaitu apa yang menyebabkan pelangi muncul di langit? Kan tadi kan ada dijelasin tuh. Yang pertama ada yang A, cahaya matahari yang dipantulkan oleh debu. B, cahaya matahari yang melewati tetesan air hujan. Atau yang C, hujan yang membuat air menjadi berwarna. Nah, jawabannya apa teman-teman? Hah? Oh, jawabannya yang B. Coba kita klik yang B. Oi, betul. 100. Selamat ya.
kepada yang tadi menjawabannya udah benar. Dan untuk yang tadi menjawabnya salah, boleh dipelajari kembali di rumah materi yang hari ini. Kemungkinan pertemuan di minggu yang akan datang, Bapak akan eh, menjelaskan materi setelah ini, tetapi Bapak akan menanyakan materi ini terlebih dahulu sebagai penguatan kalian semua, apakah sudah paham atau belum. Ya, karena jam kita sudah memasuki buat pulang sebentar lagi nih. Jadi, sekian materi untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.